Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Surau Agung Al-Fatah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Karena nikmat iman dan Islam inilah yang Allah senantiasa sampaikan kepada kita semuanya, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita diperintahkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu sekalian mati. Mengapa Allah sampaikan janganlah kamu sekalian mati? Padahal yang namanya kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi. Mengapa Allah katakan janganlah kamu mati? Artinya mafhum mukhalafahnya adalah janganlah kamu hidup illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini adalah hubungan antara dosa dan hukuman. Hubungan antara dosa dan hukuman. Orang yang berbuat dosa, maksiat itu pasti merusak, ya. Minimal merusak dirinya sendiri. Bulan kemarin kita sudah menyampaikan, ya, dampak perbuatan dosa dan maksiat. Begitu banyaknya yang didapatkan oleh orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Jadi tidak ada, ya, orang yang berbuat dosa maksiat itu yang tidak merusak, tidak ada. Minimal merusak dirinya sendiri. Maka semakin berbahaya jika kerusakan itu tidak saja dialami oleh dirinya, tetapi dialami orang lain. Bahkan dialami oleh tidak saja orang lain yang skala kecil, bisa jadi skala besar. Maka ini sebetulnya hubungan antara dosa dan hukuman, ya. Di dalam kitab ada wadawa, ya. Hukuman itu terbagi menjadi dua, yaitu hukuman syariah dan hukuman qadariyah. Ini tidak ada hubungannya dengan aliran Jabariyah Qadariyah, ya. Hukuman syariah dan hukuman qadariyah. Hukuman syariah adalah hukuman, ya, adalah hukum atau hak yang ditegakkan oleh sultan. Sultan itu ulil amri. Kalau itu menjalankan syariat Islam bisa dikatakan pemerintahan, ya. Kepada pelaku-pelaku maksiat, ya, pelaku-pelaku berbuat dosa, ketika kadarnya sudah mencapai, ya, maka dia kena hukuman. Itu hukuman syariah. Apa contohnya Bapak Ibu dalam Al-Quran? Misalnya potong tangan bagi yang mencuri lebih dari 3 dirham. Ya, lebih dari 3 dirham itu dipotong tangannya. Bahkan yang lebih di atas dari mencuri, yang diikuti dengan aksi kekerasan, misalnya merampok misalnya. Maka merampok itu lebih daripada mencuri. Tidak saja dipotong tangan, tapi potong kakinya juga. Nah, sudah maksimal itu potong tangan, potong kaki.
termasuk yang syariah itu berzina, ya. Berzina itu ada dua, ya, ghairu muhsan, ya, itu belum menikah, itu dicambuk 100 kali plus, ada plusnya, diusir selama 1 tahun dari kampung halamannya. Wah, ini yang belum menikah itu, jadi diungsikan. Kemudian kalau yang muhsan ini yang sudah menikah, ya, nanti ada hadis dari hadis Bukhari itu, ya, terkait dengan yang berbuat zina yang besar, ya, itu ada dalam hadis, nanti saya sampaikan. Kalau yang muhsan yang sudah menikah itu dirajam. Dirajam itu dikuburkan, nggak sampai habis, cuma kepala saja, kemudian dilempar dengan batu sampai meninggal dunia. Itu kalau yang muhsan, berzina yang muhsan, ya, yang sudah menikah. Termasuk menuduh wanita yang baik, ya, wanita yang solihah berbuat zina. Ini menuduh, ya. Menuduh itu belum tentu kebenarannya. Ya. Maka, ya, hukumannya itu dicambuk, ya, 80 kali. Ini sama dengan konsumsi narkoba. Konsumsi narkoba ini masih mengkonsumsi diri sendiri, ya. Kalau melibatkan orang lain, melibatkan orang banyak, itu ya berlipat-lipat, ya. Karena kemudorotannya, kerusakannya tidak saja dialami oleh pelaku tersebut, tetapi orang lain menjadi korban. Kemudian yang kedua, ya, hukuman qadariyah. Ya, tadi hukuman syariah, sekarang hukuman qadariyah. Apa itu hukuman qadariyah? Yaitu hukuman Allah terhadap pelaku, ya, berupa ketidaktenangan hati, ketidaktenangan hidupnya, ya. Allah siksa hatinya, Allah siksa batinnya, tidak tenang hidupnya, ya. Allah ambil ketenangan hidupnya, sehingga hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Sehingga kalau maksiat yang dilakukan tidak saja merusak dirinya, ya, beberapa orang saja ini bisa berubah menjadi bencana, ya. Jadi kalau yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ini masih skalanya masih kecil. Artinya lebih banyak berdampak kepada dirinya dan beberapa orang saja. Tetapi jika maksiat itu dilakukan terang-terangan, bahasa sekarang itu dilakukan secara masif, ya, bahkan dilegalkan, ya, ya, yang sembunyi-sembunyi saja itu berdampak kepada dirinya sendiri dan beberapa orang. Apalagi kalau dilakukan secara terang-terangan, bahkan legal, ada di undang-undang misalnya, aturan, perpu, di PP, ya. Wah, itu ngeri lagi, ya. Maka Allah akan berikan bencana azab yang lebih besar lagi. Bahkan tidak saja beberapa orang yang terkena, bahkan satu kaum bisa jadi kena. Menurut ulama, ya, hukum qadariyah itu satu sisi, ya, lebih kecil dibandingkan hukum syariah. Tapi di sisi lain, hukum qadariyah ini bisa lebih dahsyat, lebih besar dibandingkan hukum syariah. Maka kita pernah menyaksikan, ya, beberapa kaum, ya, melakukan kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah timpakan musibah kepada kaum tersebut, ya. Maka kita bisa membayangkan jika musibah, ya, yang Allah berikan kepada kita semuanya, misalnya gempa bumi misalnya. Ketika gempa bumi datang, pelaku maksiat ini
ya masih belum tobat, ya, kemudian dia mati dalam keadaan bermaksiat, ya, naudzubillah, ya. Maka selayaknya yang namanya tobat itu kita jangan sampai menunggu bencana. Maka kita dilarang untuk menunda-nunda, ya, menunda-nunda tobat, menunda-nunda kebaikan. Bersegera untuk melakukan kebaikan karena kita tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Sehingga prinsip kita adalah mensegerakan kebaikan. Terus menyambut perintah-perintah Allah. Ini yang harus kita lakukan, dan inilah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hukum qadariyah itu sebetulnya hukuman yang Allah berikan secara alamiah, ya. Sifatnya alamiah dan ilmiah sebetulnya. Begini, alamiah dan ilmiah ini bedanya begini. Kalau alamiah itu ada sunatullah, ya, qadarullah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu alamiah. Ada sebab, sebagaimana doa itu, ya, doa itu adalah sebab, ya. Sebab kita kalau kita ingin dimudahkan dalam beribadah, kalau kita ingin disehatkan fisik kita, itu sebab doa-doa kita. Kasih sayang Allah kepada kita semuanya, ridha Allah kepada kita. Sedangkan ilmiah itu secara nalar, secara logika itu nyambung. Maka banyak ilmuwan yang meneliti, ini sebabnya apa gempa bumi ini. Ya, tidak hanya sekedar bergesernya bumi ini, ya, ada lempengan-lempengan, tidak sekedar itu. Tetapi itu termasuk sunatullah, qadarullah. Maka kalau tidak kita hubungkan antara alamiah, ya, sunatullah ini dengan ilmiah, ya biasanya sulit untuk menguatkan atau bertambahnya keimanan seseorang. Maka banyak ilmuwan, ya, ketika mereka meneliti alam ini, ya, mereka baru sadar, Masya Allah, ya, Subhanallah, ini ilmu Allah, ya. Maka penting bagi kita, ya, untuk membaca kondisi alam kita ini, kondisi yang terjadi saat ini, ya, dalam rangka menyikapi apa yang harus kita lakukan. Maka barang siapa yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat, itu akan gundah hatinya, ya. Itu qadariyah, ya. Hidupnya tidak akan tenang. Sebagaimana materi kemarin, ya, dampak dosa dan maksiat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hampir-hampir, ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah menggabungkan dua hukuman, syariah dan hukuman qadariyah ini kepada hambanya. Kalau itu digabungkan, ya, begitu hukuman itu luar biasa. Ya, dahsyat hukuman itu kepada manusia tersebut. Jika seseorang, ya, sudah menjalani hukum syariah, ya, dia tidak mendapatkan hukum qadariyah. Ini dalam sebuah kisah, ya. Seorang wanita yang melakukan zina, ya. Jadi ketika dia melakukan zina itu, ya, dia hukum qadariyahnya kan merasa tidak tenang hidupnya. Hidupnya tidak tenang, ya. Kemudian was-was, hidupnya penuh dengan perasaan bersalah, ya, karena dosa itu sebetulnya identik dengan ketidaktenangan. Merasa was-was, takut. Sebagaimana dihubungkan penyakit wahan itu, hubud dunya wa karahiyatul maut, ya. Cinta dunia dan takut mati, takut dengan kematian, ya. Setiap hari, ya, teringat dengan kematian, bukan menjadikan dia itu bertambah kebaikannya, berlomba-lomba untuk mencari bekal, tapi takut matinya menjadi hidupnya pesimis, hidupnya tidak mau melakukan kebaikan. Ya, ini kesalahan dari
zikrul maut. Jadi zikrul maut itu sebetulnya mengasah hati kita. Bagaimana hati kita semakin peka, hati kita semakin taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita merasa iba melihat orang-orang yang dan khawatir melihat kondisi saat ini orang-orang yang banyak berbuat dosa. Jadi hati yang dilingkupi dengan zikrul maut, mengingat kematian, ini bagaimana mengasah kepekaan hati kita untuk selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang wanita ini lapor kepada Rasulullah. Kenapa hidupnya tidak tenang? Tidur tidak tenang, ya, bangun tidak tenang, melakukan aktivitas tidak tenang, terpikirkan bahwa dia telah berbuat dosa. Allah sudah beri hukuman qadariyah kepadanya. Kemudian dia lapor kepada Rasulullah, ya, untuk dipotong, untuk dirajam, ya, untuk dicambuk, ya, untuk dicambuk, ya, untuk dicambuk, dan dia menjalankan hukum syariah itu. Hukum syariah sudah dia lakukan, dan hukuman qadariyah pun karena dia sudah menjalankan perintah Allah, dia menjadi tenang kembali. Kemudian misalnya seorang yang mencuri, ya, dipotong tangannya. Ya, kalau dia masih mengulangi lagi, ya dipotong lagi tangannya. Ya. Kalau dia mencuri lagi, potong kakinya. Ya. Berarti hukuman syariah, ya, itu tidak menjadikan sadar bagi dirinya bahwa dia telah berbuat dosa. Maka ditambahkan lagi, ya, hukum-hukum qadariyahnya. Walaupun dia sudah menjalankan hukuman potong tangan, tetapi tidak sadar, tidak menjadikan dia bertobat, maka hukum qadariyah akan ia alami lagi, ia akan dapatkan lagi. Jadi kesimpulannya, ya, hukuman itu sebetulnya akan menginsafkan kita. Hukuman itu akan mengembalikan kita pada jalan yang benar di saat kita berbuat salah. Dalam sebuah hadis, ya, Imam Ahmad berkata, "Aku tidak mengetahui setelah pembunuhan ada dosa yang lebih besar daripada zina." Kemudian beliau berdalil dengan hadis Abdullah bin Mas'ud. Dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar?" Beliau menjawab, "Kamu menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia yang menciptakanmu." Berarti yang pertama dosa syirik. Ya. Dosa syirik adalah dosa yang paling besar, bahkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah intisari dari tauhid. Jika ada orang yang masih mempercayai selain Allah, ya, walaupun syirik itu ada yang jelas-jelas, ya, ada yang syirik itu halus, ya, bahkan tidak terlihat syirik, tetapi substansinya, intinya adalah syirik, itu juga kita harus berhati-hati. Ya, misalnya contohnya saja, ya, sekarang orang-orang yang terkena COVID misalnya, ya, ini riskan, rawan terhadap kesyirikan, ya. Karena apa? Melupakan Allah, ya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bahwa Allah lah yang akan menyembuhkan. Keyakinan ini harus kita bangun, ya. Ya, itu syirik adalah dosa yang paling besar dan tidak diampuni oleh Allah. Jadi kita kuatkan, ya. Dengan kondisi pandemi ini, ya, hikmah yang kita ambil, pelajaran yang berharga adalah bagaimana kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, "Lalu apa lagi?" Beliau kemudian menjawab, "Kamu membunuh anakmu karena khawatir dia makan bersamamu, mengambil rezekimu." Dan ini sudah dipraktekkan, ya, oleh orang-orang terdahulu. Bagaimana ketika ada anak yang lahir, yang perempuan, itu langsung dibunuh, ya. Itu ada hubungannya dengan kekuasaan, menggantikan keturunan dan lain sebagainya. Maka membunuh anakmu karena khawatir dia makan bersamamu, ya, artinya ada ketakutan-ketakutan.
maka kita nggak perlu takut, ya. Bahkan orang Jawa tuh bagus filosofinya, banyak anak banyak rezeki, ya. Dan KB itu tidak sesuai, walaupun ada kajian ya, pembatasan, ya. Jadi kekhawatiran terhadap, berarti dia tidak yakin dengan Allah bahwa Allah itu Ar-Razzaq, ya. Bahwa Allah itu pemberi rezeki, berarti dia tidak yakin. Ya, ini dosa yang besar juga, ya, membunuh anakmu. Ini ada terjadi Bapak Ibu nggih? Artinya tidak terjadi dulu, tetapi masa-masa sekarang. Bahkan seorang ibu ada yang membunuh anaknya dengan kasih sayang katanya, ya. Ditidurkan, habis dibunuh, disisir, ya, dirapikan, ya. Ya, naudzubillah, ya. Ini tidak masuk, ya, jangankan tidak masuk akal, ya. Mungkin akalnya sudah ini, ya, hatinya sampai seperti itu, ya, melakukan perbuatan dosa. Kemudian ia bertanya kembali, lalu apa? Beliau menjawab, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Ya, ini berarti yang muhson, ya. Jadi berzina dengan orang yang belum menikah dengan orang yang sudah menikah, itu dosa besarnya adalah berzina dengan orang yang sudah menikah. Kalau kita teliti, mengapa kok lebih besar? Karena dampaknya juga besar, ya. Berhubungan dengan suaminya, dengan kedua keluarganya, ya. Belum lagi nanti masyarakat, lebih besar mudaratnya dibandingkan dengan orang yang belum menikah. Tapi termasuk dosa, ya. Jadi berbuat zina dengan istri tetanggamu. Jadi kalau kita urutkan dalam hadis ini, dosa-dosa besar itu adalah menyekutukan Allah, ya, syirik kepada Allah, kemudian membunuh, ya, membunuh anak, dan yang ketiga adalah berzina dengan istri tetangga. Hadis riwayat Bukhari. Hadis inilah yang menjadi, ya, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran surat Al-Furqan ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yazunun wa may yaf'al dzalika yalhaqu asama. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain, ya, dan tidak membunuh, ya, menyembah Tuhan yang lain, ya, kecuali Allah, ya. Mereka menyembah selain Allah, ya, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan alasan yang benar, ya. Jadi membunuh dengan alasan yang benar ini ada dalam Islam, ya. Maka ada hukum kisos, ya. Kemudian dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian, niscaya dia mendapatkan balasan dosanya. Jadi orang yang menyembah selain Allah, kemudian membunuh dengan alasan yang diharamkan oleh Allah, ya, kemudian dia berzina, ya, itu akan mendapatkan dosa yang besar yang Allah berikan kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hukuman Allah, ya, yang Allah tetapkan atas dosa itu akan menyebabkan kepada pelakunya, ya. Yang pertama adalah terkuncinya hati dan pendengaran, ya, tertutupnya penglihatan dan gelapnya hati, ya. Summum bukmun umyun, ya. Jadi lengkap itu sudah, ya. Kalau hatinya dikunci oleh Allah, ya, kemudian telinganya ditutup oleh Allah, ya, penglihatannya ditutup oleh Allah, gelapnya hati, gelapnya itu karena dosa dan maksiat kepadanya, maka tunggulah saatnya Allah berikan hukuman kepadanya, ya. Kemudian
melemahkan dan melumpuhkan ketaatan. Jadi orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat, ya, yang Allah akan tetapkan hukuman kepadanya, ya, Allah akan melemahkan dan melumpuhkan ketaatan. Kita bisa bayangkan jika ketaatan sudah lemah, ya, perintah Allah sudah tidak lagi didengarkan, tidak lagi dijalankan, maka tunggulah saatnya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Hatinya menjadi tuli, bisu, buta, ya, orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian tenggelamnya hati, ya, tenggelamnya hati. Di mana hati itu harusnya bersemayam, hati itu terpaut erat dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati itu nyambung, ya. Zikrullah, ala bi zikrullah, ya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ya. Bukankah mengingat Allah itu akan menenangkan hati, ya. Tapi kalau hatinya sudah tenggelam, maka sudah tidak ada lagi ketenangan hidup yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah akan tetapkan juga atas dosa-dosanya itu dengan dijauhkannya dari kebaikan. Padahal perintah Allah apa? Ya, wasari'u ila magfirah misalnya. Contohnya kita disuruh bersegera untuk meminta ampunan Allah. Kita disuruh untuk bersegera untuk melakukan kebaikan. Tetapi ketika kita berbuat dosa, ketika hukuman Allah itu Allah jauhkan kebaikan kepada diri kita, maka tidak ada lagi kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Maka yang ada adalah dosa-dosa yang terus kita tumpuk, dosa-dosa yang terus kita dapatkan, dan itulah sumber bencana, sumber kebinasaan orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat. Kemudian perbuatan dosa itu akan merubah hati seseorang, ya. Dari hati qalbun salim, ya, hati yang selamat, hati yang dekat dengan Allah, ketika dia berbuat dosa, ya, secara qadariyah Allah akan jauhkan hatinya dengan ingat kepada Allah. Kalau hati sudah cenderung kepada kemaksiatan, kalau hati itu jauh dari Allah, sudah pasti amalan perbuatan yang dia lakukan pasti akan mengarah kepada kemaksiatan. Karena apa? Kecenderungan hati. Karena hati ini tempatnya niat. Hati ini ada itikad, ya, ada kemauan, ya. Kalau hati itu sudah diisi dengan sumber-sumber kemaksiatan, ya, hati itu sudah berisi dengan dosa, maka otomatis, ya, apa yang dia lakukan akan bernilai maksiat dan dosa. Kemudian makar Allah terhadap orang-orang yang berbuat makar. Ini juga yang dijadikan prinsip orang-orang yang beriman di tengah-tengah musuh-musuh Allah berbuat makar. Ya. Sehebat-hebatnya makar mereka, makar Allah lebih hebat. Maka keyakinan inilah yang dibangun oleh orang-orang yang beriman. Maka kalau dalam sejarah, ya, kita lihat ketika pertempuran, ya, melawan musuh, ya, tidak gentar orang-orang beriman. Mereka banyak, berapa banyak pun tidak gentar. Karena apa? Allah lebih hebat makarnya, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ini terakhir saya sampaikan terkait dengan kebersihan hati, ya. Kebersihan hati itu tidak akan sempurna, ya, tazkiyatun nufus, ya, pembersihan hati, pembersihan jiwa kita itu tidak akan sempurna melainkan setelah kita selamat dari 5 perkara. Yang pertama adalah perkara syirik. Karena perkara syirik ini berlawanan dengan tauhid. Dan perkara tauhid ini harus menjadi dan tidak ada tawar-menawar. Ya. Ini kan dibuktikan oleh para sahabat, misalnya Bilal bin Rabah, ya. Ketika dia harus disiksa, ya, untuk mengakui tuannya, ya,
tuannya, dia tidak mau mengikuti. Bahkan sampai disiksa pun dia mengatakan, ya tuannya itu namanya Sumayyah bin Khalaf ya, tidak mau mengatakan mengikuti tuannya. Walaupun disiksa, dihimpit dengan batu, diseret dengan kuda ya, sampai tangan semua tubuhnya luka berdarah, tidak mau mengakui. Tetapi dia mengatakan ahad, ahad, ahad ya. Hanya Allah Tuhanku. Ini puncak ya, puncak ketauhidan, keimanan seseorang. Jadi ini biasanya tergantung dari keimanan seseorang. Seberapa dia kuatnya imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syirik ini harus kita pastikan. Kita teliti dalam diri kita. Kita cek, kalau ada medical check up, yang pertama kali harusnya tentang tauhid ini. Ya. Karena tauhid inilah yang akan menghidupkan hidup kita itu penuh makna. Hidup kita itu sesuai dengan tujuan Allah, yaitu untuk beribadah. Maka bisa jadi ketika syirik, ya, syirik inilah yang akan memporak-porandakan semua amal kita. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, ya, amalnya sia-sia, bahkan ibaratnya debu yang kena angin, hilang tanpa bekas, sia-sia saja. Karena apa? Ada kesyirikan. Mau beramal sholat, ya misalnya, ya, itu bagaimana kita lillahi ta'alanya, ya, tauhidnya kita jaga. Tapi ujian tauhid ini tidak mudah. Ya, Allah akan beri potensi-potensi untuk fujur, itu ada. Potensi-potensi untuk berbuat jelek itu ada. Maka bagaimana kita menjaga tauhid ini? Kemudian yang kedua adalah bid'ah. Ya. Yang itu berseberangan dengan sunnah. Ya. Walaupun dalam kajian fikih, ya, dalam kajian fikih ini ada pemahaman-pemahaman yang sifatnya khilafiyah. Tetapi bid'ah secara substansi, hakikat bid'ah itu adalah menyalahi apa yang Rasulullah lakukan atau Rasulullah tetapkan. Ya, itu bid'ah, ya. Ini terlepas dari khilafiyah, ya. Karena bid'ah itu pasti berseberangan dengan sunnah, ya. Itu pasti berseberangan. Kemudian yang ketiga, syahwat. Ya. Syahwat ini juga kita harus selamat dari syahwat. Ya. Semua manusia, ya, itu diberi syahwat oleh Allah. Tetapi bagaimana syahwat ini berada dalam fungsi yang Allah perintahkan, yaitu dalam ketaatan. Ya, ketika syahwat ini, ya, kalau dalam kitabnya yang lain, ya, jadi kitab ad-Da'wah Dawa itu kan gabungan, ya, gabungan. Mungkin jamaah pernah membaca, ya, buku tentang taman-taman orang yang jatuh cinta itu, ya. Itu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga yang menulis, ya. Saya punya tapi terjemahannya, tapi nggak tahu sekarang di mana. Itu dulu zaman di pondok pernah beli itu, baca itu, ya. Ada pembahasan tentang aiskun, ya. Tentang mabu asmara itu ada, ya. Jadi mabu asmara itu kan dihubungkan dengan syahwat. Kalau syahwat atau mabu asmara itu dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya menjadi ibadah, ya. Menjadi suatu yang diwajibkan. Tetapi kalau mabu asmara dilakukan oleh tetangganya tadi, ya, ada hubungan dengan ayat gitu, ya, dilakukan dengan orang lain, ya, itu akan berbuah dosa, ya, maksiat kepada Allah. Jadi bagaimana syahwat ini tidak menyelisih perintah Allah, ya. Kita pastikan syahwat itu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kelalaian, ya. Kelalaian. Dalam surat Al-Maun itu ada, ya, sahun, ya. Alladzina hum fi sholatihim sahun, kelalaian. Kalau orang sholat
Fungsi salat itu kan li dzikrillah. Ya. Salat itu untuk ingat kepada Allah. Tapi kok salatnya tidak mengingat Allah, maka Allah katakan alladzina hum fi salatihim sahun. Ya. Dan ayat sebelumnya apa? Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat. Siapa orang-orang yang salat yang di dalam salatnya itu lalai, tidak ingat sama Allah. Ya. Maka kelalaian ini menyebabkan orang jauh dari Allah. Kelalaian ini menyebabkan dia tidak menggunakan nikmat, ya, iman, nikmat, bahkan nikmat kesempatan, nikmat waktu ini untuk beribadah kepada Allah. Ya, contohnya misalnya ada orang yang sehari-hari kerjaannya hanya jalan-jalan aja ya. Tahu-tahu sudah jam segini, ya. Wah, sudah sore, ya. Itu lalai waktu yang Allah berikan. Padahal di surat Al-Asr, ya, Allah bersumpah wal asr, demi waktu, demi masa. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguh pasti orang itu rugi. Ya, kata Allah. Ya, berada dalam lafi khusrin, dalam kerugian dengan waktu itu. Ya. Kecuali orang beriman dan orang yang nasihat menasihati. Jadi kelalaian ini kita harus berhati-hati. Untuk melihat apakah ini lalai, ghaflah, ya, lalai atau tidak, ya. Jadi bahasa lalai itu bisa ghaflah, ya, dalam bahasa Arab banyak itu ya sinonimnya. Tadi sahun, ghafilun itu lalai. Walaupun ada spesifikasi atau titik tekannya ada kelalaiannya. Jadi kelalaian ini yang menjadikan manusia, ya, terlena dengan waktu. Ya, kalau dalam hadis kan nikmatani magbunun fihima katsirun minan nas. Ya, banyak, ya, manusia dilalaikan dengan dua hal, ya. Lalai, ya, yaitu as-sihhatu wal faraq, ya. Lalai tentang kesehatannya, ya. Dia lupa. Padahal kalau kita mengkaji, ya, bagaimana hidupnya Rasulullah, ya, pola makannya Rasulullah itu dalam rangka untuk menyehatkan fisiknya. Dengan sehat fisik itu kita semakin maksimal ibadah kita. Kemudian nikmat yang banyak dilupakan manusia itu adalah nikmat kesempatan. Nah, maka waktu yang Allah berikan ini mari kita jaga, kita pastikan, ya, kita seringlah bermuhasabah, ya, introspeksi diri kita. Bisa introspeksi itu bisa waktu, ya, harian, bisa pekanan, bisa bulanan, ya, bisa tahunan. Dan kalau tahunan dan semakin lama sebetulnya semakin susah kita untuk mengidentifikasi kondisi kita saat ini. Semakin cepat kita introspeksi, ya, muhasabah, maka semakin cepat kita mengadakan evaluasi untuk perubahan dan perbaikan, ya. Dan yang namanya muhasabah atau introspeksi itu bisa sebelum, bisa saat kita lakukan, bisa setelah kita lakukan, ya. Agar kita tidak lalai, ya. Kemudian yang terakhir, kita pastikan kita selamat dari yang namanya hawa nafsu, ya, hawa nafsu. Hawa nafsu itu juga Allah berikan, ya. Manusia juga punya kecenderungan kepada hawa nafsu. Tetapi kita diajarkan oleh Allah tentang keikhlasan. Kita diajarkan oleh Allah tentang kemurnian, ya. Ikhlas itu kan artinya murni. Bagaimana kita berusaha, ya, untuk memperbaiki amal-amal kita agar ikhlas kepada Allah. Terkadang hawa nafsu ini akan bisa kita rasakan di saat misalnya nafsu terhadap harta benda saja misalnya, ya. Bagaimana harta benda ini bisa menjadikan kita merasa memiliki, ya. Sehingga karena merasa memiliki susah untuk kita keluarkan, ya. Maka ini hawa nafsu yang membelenggu. Maka kita diajarkan di dalam Islam, ya, bagaimana keikhlasan, ridho, ya. Maka dalam Al-Quran luar biasa itu, ya. Belum dikatakan kita beriman kepada Allah, ya,
Orang yang menginfakkan hartanya dengan harta yang dia sukai, yang dia senangi. Wah, ini berat juga ya. Itu berarti hawa nafsunya bisa dikendalikannya. Misalnya marah saja. Marah itu kan hawa nafsu. Kalau marah ini bisa kita kendalikan, kita atur, maka marah berbuah ketaatan. Ya, anak jadi taat kepada kita. Ya, karena apa? Hawa nafsu dibingkai dengan keikhlasan kepada Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang hubungan antara dosa dan hukuman yang itu sangat berkorelasi, berhubungan sekali. Maka mari kita jaga diri kita. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat, peringatan terutama bagi diri saya sendiri, agar kita terhindar dan berusaha menjauhkan diri dari berbuat dosa dan maksiat. Walaupun manusia tidak ada yang sempurna, tetapi dalam perjalanan hidup kita ini kita berazam, bertekad untuk menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, dan kita berusaha untuk memaksimalkan ibadah kita sehingga kita diselamatkan oleh Allah di dunia ini dan kelak di akhirat nanti. Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.